Dalam sebuah diskusi debat apologet, ada seorang bertanya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Pertanyaan ini sebenarnya sudah sering menjadi topik perdebatan sejak abad-abad pertama kekristenan dan masih hangat dibicarakan hingga sekarang. Baik, kita mulai saja dengan menjawab pertanyaan ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi apologetika, biasakanlah untuk menganalisa pertanyaannya terlebih dahulu, baru setelah itu menjawabnya. Jika pertanyaan itu benar, kita bisa melanjutkan diskusi apologetika. Pertanyaan yang benar biasanya bersumber pada analisa ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi jika pertanyaan itu salah, sebenar apapun jawaban kita, tetap akan menjadi salah. Misalnya saja dengan pertanyaan tadi, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Pertanyaan ini salah, karena Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Kalau Yesus menjadi Tuhan, berarti ia diciptakan atau tercipta tanpa sengaja. Tidak seperti itu. Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus menjadi Tuhan. Sejak kapan? Sejak masa lalu di dalam kekekalannya dan akan datang di dalam kekekalannya. Tetapi jika kita menjawab pertanyaan itu tanpa mengoreksi pertanyaannya, apapun jawaban kita tetap menjadi jawaban yang salah. Misalnya, kita menjawab sejak masa lalu dalam kekekalannya, Yesus menjadi Tuhan. Sebenarnya jawaban kita sudah benar, tetapi karena pertanyaan tidak kita koreksi, maka jawabannya menjadi salah. Mengapa? Karena jawaban kita itu bisa memiliki pengertian bahwa di satu titik di dalam kekekalan, di masa lalu ada sosok bernama Yesus yang menjadi Tuhan, diciptakan menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan dengan sendirinya. Orang Surabaya mengatakan, gak bahaya ta? Ya bahaya, Rek. Sebab jika ada seseorang mencoba memahami ketuhanan Yesus dengan rasionya atau dengan filsafatnya, maka secara sadar atau tidak sadar, ia akan menciptakan sosok Yesus palsu yang berbeda dari Yesus yang disaksikan oleh kitab suci Alkitab. Yesus adalah Tuhan sejak kekekalan, ia tidak diciptakan karena ia Yesus adalah pencipta. Hal ini jelas digambarkan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Topik ini sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Dalam Ibrani 1 ayat 3-4 mengatakan bahwa Yesus yang disebut sebagai Sang Anak adalah cahaya kemuliaan Allah. Petrus mengatakan bahwa Yesus eksis bersama Allah sebelum penciptaan, bukan hanya dalam pikiran Allah, 1 Petrus 1 ayat 20, dan dalam kitab Wahyu 1 ayat 17, Yesus Kristus digambarkan sebagai yang pertama dan yang terakhir, mengimplikasikan eksistensi pratemporal. Begitu juga dengan Wahyu 3 ayat 14, yang merujuk kepada Kristus sebagai asal atau penyebab penciptaan. Yesus Kristus telah ada sebelum penciptaan, bahkan sebelum adanya waktu, Yesus telah ada dalam rupa Allah. Filipi 2 ayat 6a. Juga dalam Yohanes 8 ayat 58 berbunyi, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Genestai, aku telah ada, ego eimi. Ayat ini menunjukkan praeksistensi Yesus yang sudah ada pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Yesus adalah pencipta segala sesuatu, termasuk alam semesta. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Sebagai pencipta, Yesus ada sebelum ciptaannya. Hal ini menunjukkan eksistensinya sebelum kelahirannya sebagai manusia. Dalam keterkaitannya dengan Allah Bapa, Yesus adalah penyataan Allah secara jasmani, Kolose 2 ayat 9, dan merupakan bagian dari Tritunggal Allah bersama Bapa dan Roh Kudus. Dalam keyakinan ini, Yesus adalah Allah dari kekal seperti Bapa, sehingga keberadaannya sebelum inkarnasinya merupakan bagian dari keterkaitannya dengan Allah Bapa. Dengan demikian, jelas bahwa Yesus Kristus bukan menjadi Tuhan pada masa lalu di dalam kekekalannya, tetapi Yesus Kristus memang adalah Tuhan, dan dalam kekekalan ia bersama-sama dengan Allah dan ia adalah Allah. Yesus telah ada sebelum inkarnasinya sebagai manusia. Keyakinan ini didukung oleh berbagai ayat Alkitab dan ajaran-ajaran gereja Kristen yang mengajarkan tentang kehadirannya dalam sejarah manusia
dan hubungannya dengan Allah Bapa, serta perannya sebagai pencipta alam semesta. Demikian penjelasan dari saya, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.